Selamat malam Ibu. Hari ini saya akan menjelaskan tentang laporan keuangan konsolidasi untuk memenuhi nilai UAS semester 6. Saya Jessica dari 211 dengan NIM 2130-139. Nah, di sini terdapat rangkaian dari jumlah aset PTA sebesar 3,8, jumlah liabilitas ekuitas 3,8, pada PTB jumlah asetnya 2.300.000, jumlah liabilitas dan ekuitasnya 2.300.000. Next. Nah, di sini terdapat informasi lain selama 2023. Yang pertama itu pada 2 Januari, PT Alfa membeli saham PT Beta di pasar modal secara tunai sebanyak 10.000 lembar dengan total harga perolehan 1.320.000. Buatlah jurnal untuk mencatat pembelian saham tersebut, jurnal eliminasi, worksheet untuk penyusunan, laporan posisi keuangan konsolidasi, laporan posisi keuangan konsolidasi per 2 Januari 2023. Yang kedua, dalam semester 1, PT Beta memperoleh laba sebesar 325 dan semester 2 menderita rugi 90.000. Yang ketiga, tanggal 10 PT Beta mengumumkan pembagian dividen semester 1 sebesar 210.000 dan pembayarannya tanggal 15 September. Yang keempat, PTA memperoleh keuntungan 315.000. Diminta buatlah jurnal untuk mencatat transaksi di atas, jurnal eliminasinya, worksheet untuk penyusunan laporan posisi keuangan konsolidasi per 31 Desember 2023 dan laporan posisi keuangan konsolidasi per 31 Desember 2023. Nah, kita masuk ke yang pertama, yaitu menentukan selisih lebih nilai buku di atas harga perolehan. Modal saham anak perusahaan itu sebesar 1 juta, agio sahamnya 100.000, saldo laba anak perusahaan 200.000. Dengan jumlah nilai buku 1.300.000. Nah, angka ini diambil dari modal saham 1 juta, agio saham 100, dan saldo labanya 200.000. Nah, persentase pemilikan saham ini 100% itu nilainya dari 10.000 dibagi 10.000. Angkanya dari 10.000 tuh diambil dari ini banyak saham yang dibeli, itu 10.000 lembar dibagi 10.000-nya dari 1 juta, angka dari modal saham dibagi dengan modal saham per lembarnya. Jadi 1 juta dibagi 10 dibagi 100 rupiah itu dapatnya 10.000. Nah, setelah itu jumlah nilai buku itu 100% sebesar 1.300.000, itu angkanya dari jumlah nilai buku dari perhitungan di atas dikali dengan 100%. Maka hasilnya 1.300.000. Dengan jumlah harga perolehan 1 juta dan selisih nilai buku di atas harga perolehan tuh 300.000. Dari jumlah nilai buku dikurang jumlah harga perolehan. Jurnal kedua tuh jurnal saat pembelian saham anak perusahaan. Itu investasi saham anak perusahaan di debit 1 juta, kas atau bank di kredit 1 juta. Jurnal yang ketiga, jurnal eliminasi. Itu jurnal eliminasi per 2 Januari
Dengan modal saham anak perusahaan 1 juta di debit, agio saham anak perusahaan 100.000 di debit, saldo laba anak perusahaan 200.000 di debit. Dengan kreditnya, selisih nilai buku di atas harga perolehan 300.000, investasi saham anak perusahaan 1 juta di kredit. Yang keempat nih, jurnal saat diterima pengumuman dividen semester 1 dari anak perusahaan itu sebesar 100.000. Di debit, piutang dividen anak perusahaan, saldo laba untuk perusahaan 100.000 itu angkanya dari 100.000. Dan kelima, jurnal saat diterima pembayaran dividen itu sebesar 100.000 dengan debitnya kas atau bank dan kreditnya piutang dividen anak perusahaan. Next, itu macam-macam rekening yang mengalami perubahan. Yang pertama itu di aset lancar dengan saldo awalnya itu sebesar 2.800.000. Itu angkanya dari angka yang di depan ini 2.800.000 macam-macam aset lancar dengan laba yang diperoleh 315. Itu angkanya dari soal yang informasi keempat. PT A memperoleh keuntungan tuh dari sana ambilnya, dan pembagian dividen anak perusahaan yang diumumkan semester 1 itu 100.000 dari jurnal yang di atas. Selanjutnya, jurnal ini dari saldo laba yang diperoleh, dari saldo awal laba yang diperoleh, bagian dividen tuh dijumlahkan hasilnya 3.215. Yang kedua itu saldo awalnya 500.000 dengan laba yang diperoleh 315 dan bagian dividen anak perusahaan 100.000 jumlahnya 915. Yang B itu rekening pada anak perusahaan. Yang pertama macam-macam aset lancar dengan saldo awal 1.500.000, laba yang diperoleh 325.000, itu angkanya dari soal informasi yang kedua. Yang dalam semester 1 beta memperoleh laba 325. Ini diambil dari sana. Dan rugi yang diderita itu 90.000. Ini yang semester 2. Dan dividen dibayarkan 210, itu angkanya dari sini. Informasi yang ketiga. Setelah itu dari 1.500.000 ditambah dengan 325. Dikurangi ruginya yang diderita dan dikurangi dividen yang dibayar 210.000, hasilnya 1.525. Yang kedua saldo labanya itu saldo awal 200.000
Laba yang diperoleh 325, rugi yang diderita 90.000, dividen yang dibayarkan 210.000, jumlahnya 225. Ketiga, kenaikan saldo laba induk perusahaan. Saldo laba awal anak perusahaan 200.000 dari sini. Saldo laba akhir perusahaan 325 dan kenaikan saldo laba anak perusahaan 125. Angkanya diambil dari saldo akhir dikurangi saldo laba awal. Nah, jadi kenaikan saldo induk perusahaan itu 100% dikali 125.000, hasilnya 125. Ini opsi untuk penyusunan laporan keuangan konsolidasi dengan metode biaya per 2 Januari 2023. Ini angkanya masih sama yang di depan. Ini dimasukkan investasi saham anak perusahaan 1.320.000. Itu dari soal. Dan jumlah aset 5.125, modal saham 21, agio saham 1 juta. Sorry, agio saham modal saham 1 juta, agio saham 200.000, modal saham 500.000 dengan jumlah 3,8. PTB juga sama, masih angka yang di depan. Jumlah asetnya 2,3, macam-macam utangnya 1 juta, modal saham 1 juta, agio saham 100.000, saldo laba 200.000, jumlahnya 2,3. Nah, di sini yang dieliminasi pada hak pemegang saham modal saham 1 juta. Ini hak pemegang saham agio saham 100.000, saldo laba 200.000, di debit 1,3, di kredit juga 1,3. Laporan keuangan konsolidasi debitnya pada macam-macam aset tetap 4,3, itu didapat dari jumlah PTA dan PTB. Ini 1,8 dari PTA dan PTB, yaitu 6,1. Kreditnya 300.000 dari selisih nilai harga nilai buku di atas harga perolehan. Angkanya dari sini 400.000. Macam-macam utang 3,1 dari sini dijumlahkan. Ini 1 juta. Saldo laba 200, modal saham 500, hasilnya 5,1. Ini dalam neracanya. Pada aset, macam-macam aset lancar 4,3, aset tetap 1,8, dan aset 6.100. Dengan macam-macam utang 3,1, selisih nilai buku 300.000, modal saham induk perusahaan 1 juta, agio saham induk perusahaan 200.000, saldo laba induk perusahaan 500.000 dengan jumlah 1.700.000. Nah, setelah dijumlahkan hasilnya 5.100.000. Ini adalah masukkan worksheet untuk menyusun posisi keuangan metode ekuitas buat 31 Desember 2023. Di sini macam-macam aset lancarnya jadi 3.215, itu angkanya diambil dari jurnal rekening yang telah mengalami perubahan. Dan di sini aset tetapnya tetap 1 juta, investasi sahamnya 1.320 dengan jumlah aset 5.535. Macam-macam utang masih semua seperti yang di depan. Ini ditambahkan saldo laba 915 tuh dari angka di atas. Ini saldo laba 915.
Jumlahnya 4.215. Di PTB macam-macam aset lancar 1.525. Investasi saham anak perusahaan 800.000. Jumlah asetnya 2.325. Dengan macam utang 1 juta, modal saham 1 juta, harga saham 100.000, saldo laba 225 itu dari rekening pada anak perusahaan. Dan rekening anak perusahaan. Nah, jumlahnya 2325. Di zona eliminasi itu ini harusnya modal saham 1 juta. Nah, di sini harusnya modal saham 1 juta. Ini juta. Di Gus pemegang saham agionya 100, labanya 200, dan di kredit dieliminasi 1,3 juta. Laporan posisi keuangan konsolidasi. Debitnya 4740, invest tetapnya 1,8, jumlahnya 5 juta, 6.540, yang kreditnya selisih nilai buku di atas perolehan 300, macam-macam utang 3.100, modal saham 1 juta, lagi saham 200, saldo laba 915, dan ini 125 ini kenaikan saldo laba dengan jumlah 5640. Oke, nextnya itu neraca laporan keuangan metode ekuitas, macam-macam aset lancarnya 4.740, aset tetap 1,8, hasilnya 5.540, macam-macam utang 3.100, selisih nilai buku 300, modal saham induk perusahaan jadi debit 1 juta, agio saham 200, saldo laba 915, kenaikan saldo laba 125, jumlahnya 2.240, dengan jumlah liabilitas dan ekuitas 5.640. Jumlah eliminasi per 31 Desember nih 2023. Modal saham anak perusahaan 1 juta, agio saham anak perusahaan 100.000, saldo laba anak perusahaan 200.000, itu di debit, dan kreditnya selisih nilai buku di atas harga perolehan 300.000, investasi saham anak perusahaan 1 juta. Nah, ini. Sekian dari penjelasan laporan keuangan konsolidasi untuk memenuhi tugas UAS semester 6. Terima kasih Ibu.